Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil munfaridi bil ijad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdulil ibad wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati war rasyad. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Andang Saiful Karim dari Rumah Takmir Masjid Indonesia. Bagaimana selanjutnya pembahasan yang telah kita sama-sama simak pada pembahasan sebelumnya, bila mana kita telah berada di dalam barisan sholat berjamaah. Kemudian imam telah mengomando dengan kalimat sawwu sufufakum rahimakumullah. Luruskan dan rapatkan barisannya, semoga kalian mendapat rahmat Allah. Siapapun makmum, maka di situ harus memposisikan dirinya dan memastikan dirinya itu telah rapat dan lurus berada dalam barisan sholat berjamaah itu. Melihat ke samping kiri dan kanan, kalau ada makmum yang lain tidak merapatkan dan meluruskan barisannya, maka kita pun berhak untuk kita semua, siapapun berhak untuk meluruskan atau mengingatkan kepada makmum yang lain bahwa dia tidak benar atau tidak lurus dan rapat berada dalam barisan sholat berjamaah. Kemudian kepada makmum yang lain, maka tidak boleh membuat barisan yang kedua sebelum barisan yang pertama penuh. Bagi siapapun yang melihat di barisan depan masih ada celah kosong dan bisa cukup untuk satu orang dalam barisan itu, maka bila ada orang yang mengejar tempat itu, maka yakin langkah-langkahnya akan menjadi langkah-langkah yang terbaik di dunia, walaupun hanya 1-2 langkah atau 3 langkah saja. Maka saha wae makmum anu ningali nu aya di samping katuhu sareng kencaeuna justru kurang lurus dina barisanana, maka urang sadaya atau sahawai berhak meluruskan kepada makmum yang di sebelah kiri dan kanan kita. Persoalan lurusnya barisan ini sangat penting sekali, karena ternyata bila dalam sholat berjamaah itu barisannya tidak lurus dan tidak rapat, maka itu akan mengakibatkan kepada perbedaan di dalam hati setiap makmum itu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, qala Nabi SAW sawwu sufufakum wala takhtalifu alaihi fatahtalifu qulubukum. Rasulullah telah bersabda, luruskan barisan kalian di dalam sholat kalian, dan jangan kalian ini tidak lurus dalam barisan, atau di dalam sholat berjamaahnya yang dimaksud dengan wala takhtalifu alaihi itu, jangan sampai ada makmum yang mendahului imam, atau juga makmum itu justru ketinggalan dalam
dalam rukun-rukun fi'linya. Dan berikutnya kata Rasulullah, fatah taliku qulubukum, maka itu akan mengakibatkan perbedaan di dalam hati kalian semua. Nah, berarti betul di sini kalau kita semua sudah benar-benar baik dalam barisan sholatnya, rapat dan lurus, maka itu akan berakibat persaudaraan yang luar biasa di dalam kehidupan keseharian antar makmum dan makmum yang lainnya. Nah, iya pisan anu ku Rasulullah dicarioskeun salah sawios hadis, di mana-mana beres sholatna maka bakal beres sakabeh amalna, oge di mana-mana ruksak sholatna bakal ruksak sakabeh amalna. Ternyata tina barisanana wae ogenan itu disebut langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa bila kalian semua tidak rapat dan tidak lurus di dalam barisan sholat, di mana-mana aranjeun sadaya teu bener dina barisan sholatna henteu lempeng, maka eta hate bakal moal lempeng, sararea bakal tidak akan ada persaudaraan yang hebat yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berikutnya menunggu imam mengucapkan takbiratul ihram dalam sholatnya, dan pastikan tidak ada makmum yang membarengi takbiratul ihram imam apalagi mendahului. Itu sangat dilarang dan tidak boleh, itu akan mengakibatkan tidak sahnya sholat. Lalu kemudian setelah kita masuk kepada takbiratul ihram, berarti kita telah masuk ke dalam sholat, karena sholat itu dimulai dari takbiratul ihram itu. Nah, setelah itu berbarengan antara makmum dan imam membacakan doaul iftitah. Kemudian setelah imam membaca suratul Fatihah, maka makmum punya tugas untuk mendengarkan bacaan Fatihahnya imam dengan khusyuk. Awas, karena sholat berjamaah ini aturannya beda dengan sholat sendiri. Jadi dalam sholat berjamaah tidak boleh ada waktu bagi si makmum yang pada waktu itu membaca dzikir dalam sholat dia tidak, dan mendengarkan bacaan imam juga tidak. Nah, maka bila sedang tidak membaca dzikir, maka si makmum itu harus mendengarkan bacaan-bacaan imamnya. Maka mendengarkan suratul Fatihah ini sesuatu keharusan bagi si makmum dalam rangka melaksanakan sholat. Kemudian setelah imamnya beres membacakan suratul Fatihah sampai kalimat waladdallin, maka kemudian makmumnya disunatkan mengucapkan Rabbighfirli. Maka setelah itu bersama-sama antara makmum dan imamnya mengucapkan kalimat amin, yang artinya semoga Engkau ya Allah mengabulkan doa-doa kami. Nah, di sini justru disunatkan bareng antara makmum dan imam mengucapkan kalimat amin. Dan di situ dalam hadisnya disebutkan, maka bila makmum dan imamnya serentak membaca amin setelah Fatihah, maka kalimat aminnya itu akan dibarengi pula oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini luar biasa. Apa yang menjadi luar biasanya? Nu jadi luar biasa bahwa orang sadayana pada saat setelah membaca Fatihah kemudian imam mengucapkan Rabbighfirli, memohon ampun atas segala dosa-dosanya, kemudian kita bersama-sama mengucapkan kalimat amin. Dan bukan hanya kita, dalam hadis disebutkan bahwa bila imam dan makmumnya bareng, maka itu akan disertai oleh malaikat-malaikat Allah yang
banyaknya tidak kita ketahui, hanya Allah yang tahu. Dan setelah itu imam melanjutkan bacaan surah setelah Fatihah. Maka bagi makmum di situ boleh mendengarkan bacaan suratnya imam, atau boleh juga beliau membaca Fatihah. Kalau nanti imamnya tidak memberikan waktu kepada makmum untuk makmumnya membaca Fatihah sendiri tanpa harus menyertai bacaan suratnya imam. Nah, disinilah kemudian ada sedikit persoalan, apakah imam itu harus atau tidak, wajib atau tidak memberi jeda waktu untuk makmum dalam rangka membaca Fatihah. Maka ini sesungguhnya tidak wajib menurut ulama-ulama fikih, tetapi bagi imam kalau dia memberikan waktu itu akan mendapat pahalanya, tapi kalau tidak juga tidak mendapatkan dosanya, tidak apa-apa. Jadi karenanya si makmum itu boleh di situ setelah imam beres membaca Fatihah kemudian imam membaca surat, maka sepanjang imam membaca surat makmum boleh membaca Fatihah. Nah, setelah itu nanti terus bagi si makmum itu harus memastikan diri dalam gerakan-gerakan sholat, dalam rukun-rukun fi'linya, maka tidak boleh mendahului atau membelakangi imam. Dan penjelasannya insya Allah akan kita lanjutkan dalam waktu dan tempat yang berbeda. Insya Allah. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.